Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Imas Juwida. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kalimat efektif. Yang disebut kalimat efektif adalah yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis. Jadi dengan kata lain, kalimat dikatakan efektif itu apabila sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Itu yang disebut dengan kalimat efektif. Lalu dalam kalimat efektif itu memiliki ciri-ciri. Apa saja sih ciri-ciri dari kalimat efektif? Mari kita saksikan. Berikut ini adalah pembahasan tentang kalimat efektif yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Rohmadi. Mari kita simak baik-baik penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, komunitas Ratu Risa di seluruh Indonesia, para mahasiswaku di seluruh Indonesia. Semoga kabar hari ini selalu sehat, selalu sukses, tercapai mimpi dan cita-citanya untuk bisa diwujudkan dalam segala situasi dan kondisi. Hari ini kita akan berbincang mengenai kalimat efektif. Jadi berbicara masalah kalimat efektif, melihat pada fungsi kalimat itu untuk menyampaikan ide dan gagasan secara efektif. Nah, oleh karena itu, entah itu nanti diwujudkan dalam bentuk kalimat lisan atau kalimat tulis. Oleh karena itu, harus kita pahami betul bagaimana kalimat itu bisa menjadi salah satu media komunikasi yang efektif antara penutur dan lawan tutur. Nah, kalau kita lihat misalnya Mas Arfus mengatakan, saya ingin berjalan-jalan pagi ini. Saya ingin berjalan-jalan pagi ini. Itu kalimat yang diungkapkan oleh Mas Arfus mungkin kepada temannya, mungkin kepada ibunya, mungkin kepada kakaknya, mungkin kepada adiknya, atau mungkin juga pada neneknya. Ini menjadi salah satu bagian penting untuk bisa dipahami bahwa Mas Arfus menyampaikan keinginannya kepada lawan tuturnya untuk berjalan-jalan di waktu pagi hari. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah kalimat efektif, tentu kita harus melihat bagaimana subjeknya, bagaimana predikatnya, bagaimana objeknya, bagaimana keterangannya. Jadi kalau Arfus membaca novel, nah ini menjadi salah satu bagian penting untuk bisa dikategorikan dalam kalimat efektif. Arfus membaca novel. Nah, subjek, predikat, objek. Bisa juga Mas Marvan mengatakan, saya juga membaca novel. Nah, saya juga membaca novel. Sehingga posisi ini akan bisa kita kategorikan apa yang dikatakan Mas Arfus sama Mas Marvan tadi akan betul-betul bisa menjadi salah satu bagian untuk bisa kita menjelaskan sebuah maksud dan tujuan. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah kalimat efektif ini, tentu kita juga harus memahami bagaimana ciri-ciri kalimat efektif. Jadi yang pertama, kalau kita sudah tahu bahwa kalimat efektif itu merupakan kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan ide dan gagasan secara efektif, baik lisan maupun tulis. Nah, lalu kita pahami bagaimana ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif itu merupakan bagian yang harus dipahami bahwa memiliki keutuhan dari struktur ada subjek, predikat, objek, atau minimal SP, subjek dan predikat. Nah, sehingga kalau kita pahami kalimat-kalimat itu tentu harus bisa menjadi salah satu bagian penting untuk bisa kita pahami kalimatnya yang jelas, lugas, ya, tidak bertele-tele. Nah, jadi kalimatnya jelas, lugas, tidak bertele-tele. Sehingga kalau kita bisa pahami di atas kalimat tersebut, tentu akan bisa menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan dari struktur kalimatnya. Jadi bagaimana kita melihat itu? Yang pertama, kesepadanan. Nah, kesepadanan ini perlu dipahami betul oleh teman-teman bagaimana kalimat-kalimat itu betul-betul memiliki kesepadanan yang tidak memunculkan makna yang ambigu. Jadi karakteristik kalimat efektif itu memiliki unsur penting, minimal subjek dan predikat, yang
bisa dijadikan dasar serta unsur pendukung lainnya. Boleh ada objeknya, boleh ada keterangannya, tetapi minimal subjek dan predikat harus ada. Nah, kalau itu sudah kita temukan, tentu hadirnya subjek dan predikat itu akan bisa kita lihat bahwa kita akan bisa melihat bagaimana makna atau maksud yang terkandung dalam kalimat itu. Jadi misalnya keputusan itu merupakan kebijaksanaan. Keputusan itu merupakan kebijaksanaan yang dapat membantu keselamatan umum. Nah, keputusan itu subjek itu sebagai subjeknya, atau buku itu, rumah itu, istana itu, nah, bunga matahari itu. Jadi semua komponen itu bisa dipahami. Subjek, Mas Marvan membaca, nah, subjek predikat. Kemudian Mas Herman menulis. Ini menjadi bagian-bagian yang harus kita pahami ketika kita membentuk kalimat efektif dengan subjek predikat. Mas Marvan menulis, nah, Mas Marvan menulis, Mas Marvan subjek, menulis predikat, kemudian cerpen objek. Nah, kalau mau ditambahkan keterangan, Mas Marvan menulis cerpen di Istana Arfus tercinta. Nah, itu menjadi bagian-bagian yang kita ungkapkan secara periodik. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, para mahasiswaku, ketika kita menuangkan ide dan gagasan secara efektif, tadi ditunjukkan dengan kesepadanan unsur-unsur dalam kalimat, lalu juga kita harus pahami bagaimana kalimat efektif itu betul-betul tidak muncul subjek ganda, ya, tidak muncul subjek ganda. Misalnya Mas Marvan pergi ke kampus, kemudian Mas Marvan makan roti. Nah, ini muncul subjek ganda. Jadi harus dipahami bagaimana penempatan subjek dan predikat itu tepat pada posisinya. Nah, kemudian teman-temanku yang hebat dan luar biasa, tidak muncul kata sambung atau kata sisipan, konjungsi yang misalnya. Jadi kata yang ini akan mempengaruhi misalkan buku yang, nah, buku yang itu penjelas. Jadi jelas buku dibaca Andi, buku dibaca Andi. Nah, itu tadi penjelasan dari Pak Rohmadi mengenai ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu tentang kesepadanan. Bahwa tadi yang namanya sepadan atau kalimat agar sepadan itu minimal harus mempunyai subjek dan predikat. Nah, agar kalimat tersebut mempunyai subjek dan predikat itu menghindarkan kata di dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan sebagainya di depan subjek. Nah, contohnya ada kata bagi di situ ya. Nah, karena adanya kata bagi, maka secara otomatis itu akan menghilangkan makna subjeknya. Jadi kalimat tersebut masih tidak efektif karena fungsi subjeknya tidak ada. Nah, agar menjadi efektif, maka menghilangkan kata bagi. Selanjutnya tadi juga sudah disampaikan bahwa agar sepadan kalimat itu tidak terdapat subjek yang ganda. Tidak terdapat subjek yang ganda. Di sini contohnya ada kata buku itu saya sudah baca. Nah, itu buku itu subjek, saya juga subjek. Jadi susunannya harus diperbaiki agar kalimat itu menjadi sepadan. Kemudian masih tentang kesepadanan juga bahwa kata penghubung intrakalimat tadi tidak dipakai pada kalimat tunggal. Nah, selanjutnya predikat itu tidak didahului oleh kata yang. Paralel atau kesejajaran itu dapat diartikan sebagai kesamaan bentuk kata. Jadi penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Jadi misalnya frasa dikelompokkan dengan frasa, kemudian kata benda dikelompokkan dengan kata benda, dan kata kerja disejajarkan dengan kata kerja. Nah, ini ada contoh kalimat yang belum paralel, belum sejajar, yaitu terdapat pada kata memasang. Karena yang lainnya itu menggunakan
pean begitu ya. Di sini ada kata pengecatan, ada kata pengujian begitu. Nah, jadi agar kalimat itu paralel, maka kata memasang tadi diganti menjadi pemasangan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ketegasan. Ya. Jadi kalimat efektif yang ketiga yaitu ketegasan. Jadi untuk menegaskan sebuah kalimat itu banyak cara. Yang pertama yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan. Nah, yang kedua bisa dengan cara pengulangan kata. Ya. Mengulang kata itu untuk menegaskan. Kemudian juga bisa menggunakan kata pertentangan dan bisa menggunakan partikel penekan, yaitu partikel lah. Jadi kalimat efektif yang keempat yaitu kehematan. Agar kalimat itu hemat, yang pertama yaitu menghilangkan pengulangan subjek. Nah, di sini ada dua subjek. Ya, dalam contoh di sini ada kata ia dan kata dia. Jadi ada dua subjek yang sama di sini sehingga agar hemat itu kita hilangkan salah satu subjeknya. Nah, maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. Kemudian agar hemat juga itu menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponim. Nah, contohnya ini ada kata ia memakai baju warna merah. Nah, di sini warna itu merupakan superordinat dari merah, kuning, hijau begitu. Sehingga tadi menghindarkan pemakaian superordinatnya. Jadi agar hemat maka dihilangkan kata warnanya. Kemudian masih tentang kehematan juga menghindarkan kesinoniman. Nah, di sini contohnya dia hanya membawa badannya saja. Nah, ini tidak hemat. Kenapa? Karena antara kata hanya dengan saja itu bersinonim, sehingga harus salah satunya saja. Sini contohnya yang seharusnya yaitu dia hanya membawa badannya atau dia membawa badannya saja, itu pilihannya. Kemudian tentang kehematan lagi yaitu tidak menjamakan kata yang berbentuk jamak. Jadi yang sudah jamak tidak perlu dijamakan lagi. Nah, selanjutnya yaitu tentang kecermatan. Nah, kecermatan yang dimaksud dengan kecermatan yaitu tidak menimbulkan tafsiran ganda, ya, atau tidak ambigu. Kalimat itu tidak ambigu. Nah, ini terdapat contoh kalimat yang masih belum cermat. Contohnya di sini, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, ini belum cermatnya. Kenapa? Karena masih ambigu. Yang ambigu itu, ini yang terkenalnya itu perguruan tingginya atau mahasiswanya, begitu ya. Nah, sehingga kalau memang yang terkenal yang dimaksud yang terkenalnya itu perguruan tinggi, maka kalimatnya seharusnya mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Nah, selanjutnya yaitu tentang kepaduan. Kepaduan ini tidak bertele-tele, ya, tidak bertele-tele. Sini contohnya kalimatnya sangat bertele-tele dan membingungkan. Ya, kalimat efektif itu harus ringkas, padat, dan jelas. Kemudian masih tentang kepaduan, yaitu tidak menyisipkan kata seperti daripada, tentang, antara,
predikat kata kerja dengan objek penderita. Nah, ini contohnya. Nah, ini ciri kalimat efektif yang terakhir, yaitu kelogisan. Logis ya, berarti ide kalimat itu dapat diterima oleh akal ya. Di sini contohnya untuk mempersingkat waktu kita teruskan acara ini. Nah, waktu itu tidak bisa disingkat ya, tidak logis kalau kita mempersingkat waktu. Waktu itu bisa dimanfaatkan, tetapi kalau mau mempersingkat itu yang bisa disingkat itu acara. Jadi kalau mau mempersingkat untuk mempersingkat acara itu bisa, tapi kalau waktu itu tidak bisa disingkat, tetapi bahasanya harus dimanfaatkan untuk memanfaatkan. Nah, itu 7 dari ciri kalimat efektif. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Selanjutnya, sebagai penutup akan disampaikan oleh Pak Rohmadi. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau kita bicara masalah keberadaan kalimat efektif, tentu ini menjadi salah satu pilar yang harus kita pahami ketika kita ingin menyajikan sebuah konsep. Bagaimana kita menuangkan ide dan gagasan secara cemerlang tanpa harus meninggalkan kesantunan dalam berkata, kesantunan dalam berbahasa, dan itu menjadi salah satu bagian penting untuk bisa kita realisasikan dalam berbagai situasi dan kondisi. Karena dengan tuturan kita yang santun, dengan kalimat kita yang jelas, kalimat yang efektif, tentu lawan tutur kita pun akan memahami kalimat-kalimat kita secara cermat, secara santun juga, secara baik juga. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita pahami. Secara periodik kita akan bisa menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang benar, bahasa yang santun dalam situasi formal maupun tidak formal atau non formal. Teman-teman yang hebat dan luar biasa, semoga kita selalu mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia dalam berbagai situasi dan kondisi, dan tentu ini akan memberikan dampak nyata terhadap kemauan kita untuk terus bisa mewujudkan mimpi dan cita-cita kita memiliki bahasa yang baik dan benar, sehingga bisa kita gunakan dalam berbagai konteks pembelajaran. Selamat untuk menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memang luar biasa.